Mungkin kita akan bertanya-tanya, bagaimana dengan politik yang ada di dunia ini? Apakah masih relevan negara dalam abad ke-21 ini? Apakah betul negara masih diperlukan? Mengapa kita memerlukan negara? Apa urusannya negara dengan filsafat politik? Apalagi jika kita dihadapkan kepada kenyataan seperti fenomena Google. Buat apa lagi kita masih menyoal apa itu negara? Kita lihat Facebook, Instagram, dan Twitter yang tidak hanya bisa kita akses di dalam negara, tetapi itu bisa melampaui batas-batas negara. Jadi aplikasi Google, Facebook, Instagram itu bukan lagi seperti aplikasi, tapi sudah seperti negara. Jadi, buat apa lagi kita masih menyoal apa itu negara dan mengapa negara relevan atau masih relevan sekarang ini? Lebih dulu kita sudah mengatakan bahwa negara merupakan kancah maksimal dari penyelenggaraan kehidupan bersama dari rakyat yang mempunyai suatu cita-cita bersama. Seperti yang sejak abad ke-18 pada umumnya dituangkan dalam suatu konstitusi. Kendati demikian, perkembangan memperlihatkan bahwa negara bukan lagi kancah penyelenggaraan politik satu-satunya. Negara juga bukan lagi satu-satunya kancah untuk mencapai cita-cita bersama dari rakyat yang mempunyai satu cita-cita bersama. Kehidupan bersama itu tidak pernah statis, dan di kebanyakan masyarakat yang sedang berkembang malahan kerap kali syarat dengan kemelut sosial dan pertarungan kekuasaan untuk memperebutkan mekanisme menuju kehidupan yang lebih baik. Keadaan itu disebabkan oleh digelarnya berbagai kepentingan dari berbagai kelompok masyarakat yang kendati sama pada ujungnya tidak jarang bersilangan dalam pencapaiannya karena berbeda pola pikir dan apalagi kebudayaan. Kehidupan bersama dalam kerangka negara itu karenanya harus senantiasa diselaraskan. Jika kehidupan bersama itu tidak hendak dibiarkan mengalami stagnasi atau lebih buruk lagi disintegrasi, negara masih tetap merupakan panggung utama bagi para pemimpin berbagai kelompok masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mengaksentuasikan kepentingan kelompoknya masing-masing, mengargumentasikannya serta menegosiasikannya seharusnya untuk mencapai konsensus sosial yang setiap kali akan harus diperbaharui, misalnya lewat pemilihan umum. Negara itu jadinya masih merupakan forum utama di mana ideal tentang kehidupan bersama yang baik direalisasikan dalam proses kehidupan bersama yang kompleks, multisektoral, dan tidak jarang juga paradoksal. Saya memperkirakan bahwa sampai di masa depan yang entah kapan negara itu masih akan memiliki relevansi tertentu, malahan juga jika berbagai fungsi negara semakin banyak diambil alih oleh berbagai skema koeksistensial seperti civil society dan format kerjasama regional, metanegara, atau perusahaan-perusahaan multinasional. Saya mengamati bahwa pada akhirnya hanya ada dua isu utama yang senantiasa diwacanakan dengan sengit dalam proses kenegaraan. Pertama, adalah isu siasat pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan yang pada umumnya disebut sebagai isu ekonomi. Dalam hal ini, kita belum menyentuh soal keadilan. Dan isu kedua adalah yang berkenaan dengan persoalan mengenai cara ideal yang bagaimana kehidupan rakyat,
pemerintah, negara, serta interaksinya harus diselenggarakan yang kita sebut sebagai isu ideologi. Politik itu adalah urusan mengatur kepentingan orang banyak dan perilakunya. Dalam kerangka ini, isu ekonomi meliputi wacana mengenai usaha pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan. Sedangkan isu ideologi mencakup urusan mengenai pola perilaku ideal yang bagaimana yang hendak ditetapkan bagi orang banyak dalam rangka pencapaian tujuan dari kehidupan bersama. Isu ideologi, karena ideologi ini sebetulnya adalah semacam kepercayaan atau keyakinan yang pseudo-ilmiah mengenai bagaimana kehidupan berpolitik itu seharusnya diselenggarakan menurut mereka yang mempercayai atau meyakininya sedemikian. Ada dua macam ideologi. Pertama, ideologi politik yang mencakup gagasan-gagasan etik mengenai bagaimana suatu negara harus diselenggarakan. Dan kedua adalah ideologi epistemologik yang mencakup gagasan-gagasan dalam kerangka filsafat, alam semesta, dan bagaimana orang banyak harus membuat keputusan. Meskipun demikian, dapat kita amati bahwa dalam kehidupan sehari-hari orang sering mencampur baurkan kedua konsep itu. Kita beralih pada buku Discorsi Niccolo Machiavelli. Dia berbicara dan sangat mengkritik secara mendalam tentang peran negara dan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya. Machiavelli menekankan bahwa keberadaan suatu negara atau pemerintahan haruslah didasari oleh kemampuannya untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan yang disebut sebagai raison d'être atau disebut dengan alasan keberadaan dalam bahasa Prancis. Jika negara gagal mencapai dua tujuan fundamental ini, maka negara tersebut kehilangan alasan dasar berdirinya. Jadi, Machiavelli walaupun dipandang orang sebagai orang yang tidak bermoral, dipandang sebagai orang yang sangat pragmatis, tapi di dalam bukunya ini Machiavelli masih menjunjung tinggi keadilan itu sendiri bagi suatu negara. Secara esensial, negara harus mampu memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan rakyatnya dalam berbagai aspek seperti keamanan, kesejahteraan, ketertiban, dan keadilan. Ketika pemerintah mengabaikan tujuan-tujuan ini, atau lebih jauh lagi, membebankan tanggung jawab tersebut malah kepada masyarakat secara luas, tanpa bantuan ataupun intervensi yang signifikan, maka pemerintah tersebut mulai kehilangan relevansinya. Misalnya, jika pemerintah menyatakan bahwa tanggung jawab untuk mencapai kemakmuran, kesehatan, dan pendidikan adalah tugas bersama yang harus dikelola oleh seluruh masyarakat, maka ia sedang mengesampingkan perannya sendiri sebagai penyedia utama pelayanan dasar. Ini mengimplikasikan bahwa pemerintah hanya mengandalkan inisiatif dan usaha masyarakat dan tidak berperan secara aktif dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya. Inilah pemikiran Machiavelli. Dia juga ingin sekali pemimpin yang sangat peduli dengan rakyatnya. Negara seharusnya menjadi alat yang efektif dalam melindungi dan melayani rakyatnya. Negara yang tidak menjadikan kesejahteraan dan keamanan rakyat sebagai prioritas utamanya tidak lagi berfungsi sesuai dengan tujuan aslinya. Dalam hal ini, keberadaan negara
bisa dianggap sia-sia karena tidak memberi dampak positif pada kehidupan masyarakat. Lebih lanjut lagi, perlunya kritik keras konsep partisipasi rakyat, di mana itu disampaikan secara berlebihan oleh pemerintah. Apalagi disampaikannya itu malah semakin tidak efektif. Pemerintah yang terus-menerus meminta partisipasi masyarakat, pemerintah yang terus-menerus meminta bantuan masyarakat, sehingga peran masyarakat lebih dominan dalam mengelola suatu negara, dalam mencapai kemakmuran, kesehatan umum, maka dapat kita simpulkan pemerintah dalam negara tersebut tidak berdaya. Dalam kondisi tersebut, pemerintah terkesan tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya secara mandiri dan terus-menerus mencari dukungan dari rakyat untuk menutupi ketidakmampuannya. Dengan kata lain, pemerintah ini tidak memiliki kekuatan atau kemampuan yang cukup untuk mewujudkan tujuan negara, sehingga keberadaannya dapat dianggap tidak diperlukan. Selain ini, masyarakat mungkin akan lebih baik mengurus dirinya sendiri tanpa intervensi negara yang tidak efektif. Ketika pemerintah meminta masyarakat untuk mengambil alih tanggung jawab dalam berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan kemakmuran, masyarakat cenderung akan melakukan usaha sendiri tanpa mengandalkan pemerintah. Situasi ini menciptakan suatu paradoks di mana negara dan pemerintah yang semula dibentuk untuk melindungi dan melayani rakyat justru menjadi tidak berguna karena gagal memenuhi fungsinya. Maka inilah pesan yang begitu kuat bagi kita semua, terutama untuk pemerintah yang diberi hak oleh rakyat untuk mengelola negara ini. Karena alasan dan tujuan yang jelas itu harus disosialisasikan dan juga harus dilakukan di lapangan. Pemerintah harus menjunjung tinggi pilar ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Ketika negara gagal atau memilih untuk mengabaikan tujuan-tujuan ini, maka ia kehilangan jati dirinya.